Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andri Setiabudi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih green material dan apa saja sih yang termasuk bahan-bahan yang mendukung dari green material sendiri. Oke, langsung saja. Nah, green material adalah material ramah lingkungan yang pada umumnya menyangkut dari sisi produk material sendiri. Material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Untuk green material sendiri memiliki pengertian lebih luas selain hanya dari sisi produk materialnya saja yang ramah lingkungan. Green material sendiri meninjau dari sisi apakah sumber materialnya berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan material tersebut bisa tidaknya didaur ulang. Nah, selanjutnya, apakah proses produksi di pabriknya juga ramah lingkungan juga? Jadi, di samping materialnya tersebut sudah ramah lingkungan, proses pembuatan dari material tersebut juga perlu diidentifikasi apakah sudah menerapkan proses yang ramah lingkungan juga. Nah, selanjutnya apakah proses distribusinya jauh sehingga membuang banyak karbon? Dan apakah proses pemasangannya tidak membuang banyak sisa sampah? Dan apakah dapat mendukung penghematan energi? Nah, dalam perancangan green building sendiri, material-material green dapat secara dinamis memberikan dampak terhadap penghematan listrik, penghematan air, meningkatkan kesehatan dan kenyamanan, dan efisiensi manajemen perawatan bangunannya sendiri. Selanjutnya, kita perlu mengetahui sebelumnya, mengapa konsumen perlu beralih pada produk ekolabel. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih produk ekolabel itu. Produk ini adalah produk yang ramah lingkungan, yang mempertimbangkan mulai dari bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari. Terus ada pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan ambang batas yang ditentukan, pengelolaan limbah dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sendiri, dan Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI adalah lembaga yang mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat ekolabel di Indonesia. Nah, sertifikat ekolabel Indonesia dikembangkan berdasarkan acuan beberapa, yaitu ada ISO 14024, Environmental Labels and Declaration, Type 1 Ecolabeling, yaitu berkaitan dengan Principles and Guidelines. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan baku mutu lingkungan. Nah, kita selanjutnya masuk ke materi atau bahan yang bisa berbasis green material. Ada beberapa contoh yang sudah ditampilkan di layar. Yang pertama ada bata merah, terus ada kayu, ada cat odorless, ada linoleum, terus ada batang jerami, bata ringan, ada bambu, kalsibot, kaca insulasi, baja, beton rumput, baja, terus ada verok, timbercrete, dan ascrete. Nah, untuk penjelasannya kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, kita mulai dari penjelasan dari kayu sendiri sebagai green material. Sebagai green material sendiri, kayu ada beberapa keunggulan, yaitu kayu dapat menyerap karbon dioksida sehingga tidak menghabiskan banyak energi. Selanjutnya,
dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya, kayu termasuk yang lebih tahan terhadap tekanan dan benturan. Dan kayu sendiri harus bersertifikasi legal apabila mau digunakan untuk pembangunan suatu bangunan sendiri. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu bambu. Bambu ini adalah salah satu bahan yang berbasis green material sendiri, yaitu karena dengan pertumbuhannya yang cepat sehingga bambu sendiri mudah diperbarui dalam penggunaannya. Selanjutnya, bambu banyak dipilih sebagai pengganti beton dalam membangun rumah. Biasanya ini adalah rumah tradisional karena memiliki struktur yang elastis dan berbobot ringan. Selanjutnya ada bahan alam, yaitu dari batang jerami, yaitu bahan hasil limbah pertanian. Jerami sendiri ada ketersediaan yang melimpah dan dapat memberikan nuansa unik pada bangunan sendiri. Dan salah satu bangunan yang sering menggunakan jerami adalah restoran dengan konsep tradisional seperti pada atap maupun eksterior bangunan sendiri. Nah, masuk ke jenis material lainnya, yaitu beton rumput. Nah, sekarang sudah ada inovasi selain beton-beton yang pada umumnya, juga sekarang muncul inovasi yaitu beton yang berumput. Bahan bangunan ini memiliki lubang-lubang khusus sebagai tempat tumbuhnya rumput. Nah, jadinya adanya rumput ini diharapkan nanti dalam penyerapan mungkin dari air limbah hujan sendiri bisa terserap agar dalam beton rumput dapat menjadi pintu masuk air hujan ke dalam tanah sehingga meminimalisir resiko air runoff. Jadi meminimalisirkan terjadinya genangan air di sekitar atau di area-area yang rawan dari genangan sendiri. Selanjutnya ada kalsibot. Nah, kalsibot sendiri tidak mengandung bahan asbes yang berbahaya bagi kesehatan. Terus proses penyambungannya lebih mudah karena terdapat bagian yang lebih tipis pada bagian tepi. Terus penggunaan kompon lebih sedikit dan daya tahan lebih kuat dibanding gipsum. Itu adalah keunggulan dari bahan kalsibot sendiri. Biasanya digunakan sebagai plafon dari rumah-rumah atau bangunan sendiri. Nah, selanjutnya ada di gambar sudah ditunjukkan ada rangka yang terbuat dari atap baja. Nah, atap tersebut mengapa terbuat dari baja, yaitu ada beberapa kelebihan dari baja sendiri, yaitu terkait kuatnya, terus anti karat, anti keropos, anti rayap. Baja sendiri memiliki kelenturan, dan dalam pemasangannya sendiri baja mudah dipasang dan lebih ringan sehingga tidak membebani konstruksi dan fondasi sendiri. Limbah dari baja sendiri dapat didaur ulang, dibentuk lagi sesuai kebutuhan dan digunakan kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan yang lainnya, yaitu ada bata merah. Bata merah lebih kuat jika dibandingkan dengan batako dan mampu menyerap hawa panas ketika siang dan bisa meredam hawa dingin ketika malam hari. Nah, jadinya hawa panas dari luar atau dari cahaya matahari di siang hari itu bisa diserap untuk dari tembok-tembok yang berbahan dari bata atau batu bata merah sendiri. Itu kelebihan dari batu bata merah. Selanjutnya ada bentuknya padat dan berisi serta elastis dan kokoh untuk menahan beban bangunan dan cukup kedap air sehingga mampu menahan rembesan dinding ketika turun hujan. Nah, selanjutnya kita masuk ke linoleum. Linoleum ini biasanya digunakan untuk bahan alas dari lantai sendiri. Bahan pelapis lantai rumah ramah lingkungan. Terus ada bahannya yang elastis dan tersusun dari material anorganik dan organik. Terus ada daya tahannya terhadap panas yang tinggi.
dan tahan terhadap api yang lebih baik daripada plastik dan kain. Itu adalah kelebihan dari linoleum. Ada juga kelebihannya, yaitu jika tak lagi dibutuhkan, linoleum mudah diurai kembali oleh tanah. Selanjutnya ada bata ringan. Nah, bata ringan sendiri ada beberapa kelebihan, yaitu tidak memerlukan plesteran yang tebal dalam pemasangannya di bangunan. Terus kedap air sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembusan air. Mempunyai kekedapan suara yang baik, dan mempunyai kekuatan kuat tekan yang tinggi, serta mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi. Yang selanjutnya ada cat odorless VOC atau timbal rendah berbasis air. Nah, cat ini berbasis air dan cepat kering serta mudah diencerkan dalam air. Terus tidak mengganggu penciuman atau pernapasan sendiri. Memiliki kandungan volatil organik compound atau VOC yang sangat rendah dan daya tutup yang baik serta tahan lama untuk menutup permukaan di dinding. Nah, jadi cat ini bisa digunakan untuk pengganti cat-cat biasa yang biasanya digunakan untuk melapisi dinding kita. Terus ada kaca insulasi, yaitu dari kelebihannya sendiri, kaca ini bisa mengurangi penggunaan beton atau dinding bangunan bagian luar, efisiensi dalam memberikan pencahayaan ruangan, dapat meredam hawa panas, udara kering di antara insulasi gelas, akan mengurangi perambatan hawa panas dan aliran udara dingin, serta dapat meredam suara atau mengurangi kebisingan. Nah, kaca ini biasanya dipilih untuk dipasang di bangunan-bangunan karena dengan adanya banyak kaca atau bukaan, nantinya bangunan tersebut juga bisa memiliki sirkulasi pencahayaan maupun penghawaan yang lebih luas atau lebih bebas. Selanjutnya ada biological filter septic tank. Nah, ini adalah inovasi dari tempat pembuangan sendiri, yaitu septic tank dengan penyaringan biologis berbahan fiberglass, dirancang dengan teknologi khusus tidak mencemari lingkungan. Memiliki sistem penguraian secara bertahap, terus dilengkapi dengan sistem disinfektan, terus ada hemat lahan, serta anti bocor atau tidak rembes, dan tahan korosi. Dalam pemasangannya sendiri, septic tank ini juga mudah dan cepat dan tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Ada selanjutnya ada V-Rock, baru hasil riset yang mendaur ulang bahan-bahan bekas, termasuk di dalamnya ada debu baja. Terus lebih kuat dari beton dan dapat menyerap dan menahan CO2 pada saat proses pengeringan dan pengerasan. Nah, ada Askeret sendiri, yaitu bahan bangunan yang menggunakan abu terbang untuk menggantikan semen tradisional. Terus ada abu terbang adalah produk sampingan dari hasil pembakaran batu bara sendiri. Nah, yang selanjutnya ada Timbercrete, dibentuk dari pemadatan bubuk gergaji kayu dicampur dengan semen. Bahannya lebih ringan dari beton, proses transportasinya lebih mudah, dan proses pembentukannya mengurangi sampah. Jadi Timbercrete ini dibentuk dari sisa-sisa bubuk gergaji kayu yang dicampur dengan semen, dijadikan seperti gambar, yaitu seperti ini, seperti tembok-tembok atau seperti batu bata yang biasanya digunakan untuk pemasangan tembok sendiri. Nah, mungkin untuk cukup sekian dari pemaparan hasil atau pemaparan materi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.